Evolusi Dewa Part 55. Dengan suara serak, mulai lagi ceritanya. Di labirin bawah tanah, ketika para prajurit yang Mahtei benar-benar kehilangan arah, Lin Haotian sudah berjalan keluar dari labirin dengan bantuan peta. Penglihatannya tiba-tiba menjadi lebih luas. Pemandangan itu tampak seperti dunia lain. Jauh di dataran yang luas, cahayanya terdistorsi, dan ada istana merah tua yang besar berdiri di sana. Mungkin itu sangat tua, dan bangunan-bangunan di permukaan tampak sedikit bobrok. Melihat ini, mata Lin Haotian berbinar. Ini seharusnya istana bawah tanah yang disebutkan oleh para prajurit yang Mahtei sebelumnya. Area inti dari peta harta karun. Pada saat ini, kecepatan Lin Haotian tiba-tiba meningkat sedikit. Saat jarak semakin dekat, skala istana menjadi lebih jelas di pandangannya. Dinding luar semuanya dibangun dari kristal api, dan permukaannya ditutupi dengan berbagai relief totem yang aneh. Totem-totem ini bukanlah yang disebut bunga, tanaman, atau monster. Sebaliknya, mereka adalah sekelompok besar setan yang mengerikan, semuanya dengan wajah dan taring merah, memegang sabit dan kapak, dan badan mereka yang kuat dililit dengan rantai besi tebal. Penampilan itu tampak sangat liar dan ganas. Klan Iblis Api. Melihat ini, pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Sejak menyeberang ke era ini, dia telah memperoleh buku catatan kompendium ras dari Wei Jiyuan. Informasi tentang berbagai ras di benua langit sangat lengkap. Dan informasi tentang klan iblis api hampir sama dengan potret totem di depannya. Adapun iblis bersayap yang ditemui di medan perang kuno, mereka disebut klan iblis langit. Di antara semua cabang klan iblis api adalah yang paling kuat. Namun, klan itu jatuh kemudian, dan pemimpin klan iblis sepenuhnya digantikan oleh klan iblis langit. Bagaimana klan iblis api bisa membangun istana di ruang bawah tanah ini? Lin Haotian berpikir dalam hatinya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Selain itu, dinding luar istana semuanya adalah bangunan tertutup. Meskipun Lin Haotian mengirim Jingke dan Raja Belalang untuk memeriksa 2 kali, mereka tidak menemukan pintu masuk ke istana. Menanggapi hal ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Sepertinya jika dia ingin masuk, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya melonjak di sekujur badannya. Bang! Tinju itu meledakkan udara, dan dengan kekuatan getaran yang sangat mengerikan, menghantam dinding dengan keras. Namun, kekuatan dahsyat yang cukup untuk meledakkan gunung ini, saat menghantam dinding, seperti lumpur yang masuk ke laut, tanpa gema apapun. Berdengung. Kemudian, di dinding istana, rune yang padat dan misterius tiba-tiba berkelebat, dengan cahaya merah terang. Tampaknya semua kekuatan tinju Lin Haotian tadi diserap. Kemudian kekuatan ini memantul kembali dan langsung mengejutkan Lin Haotian hingga terbang mundur. Segera setelah mendarat dengan keras, darah dan ki di badan Lin Haotian bergejolak hebat, dan dia hampir muntah darah. Ternyata ada formasi di dalamnya. Lin Haotian berdiri terengah-engah, menyeringai, menatap dinding istana yang dipenuhi rune, jejak keterkejutan melintas di matanya. Mengingat kekuatan pantulan tadi, ini tampaknya merupakan formasi pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu akan diserap dan dipantulkan kembali. Kecuali jika energi yang terkena seketika itu begitu kuat hingga dapat meledakkan formasi. Namun dengan kultivasi Lin Haotian saat ini, jelas mustahil untuk melakukannya. Ada gerakan. Suara tadi tidak diragukan lagi menarik perhatian para prajurit yang Mahtei di labirin bawah tanah. Mungkinkah ada alien lain yang menerobos masuk ke sini? Anggota terdepan dari orang Mahtei itu mengerutkan kening karena ragu. Jika demikian, maka beberapa rekan yang sebelumnya telah diatur untuk menjaga di luar pasti telah terbunuh. Memikirkan hal ini, matanya yang suram menjadi semakin dingin. Pergi ke sana. Pada saat itu, prajurit yang memimpin orang Mahtei itu memimpin banyak orang untuk menemukan sumber suara tadi dan menentukan arah yang akan dituju. Di luar istana, Lin Haotian berdiri diam, matanya menyapu area labirin di belakangnya. Dia menduga bahwa gerakan tadi kemungkinan besar telah menarik perhatian sekelompok prajurit yang Mahtei. Dalam situasi saat ini, perlu untuk memasuki istana sebelum mereka tiba dan mendapatkan harta karun itu. Jingke, cobalah. Lin Haotian memerintahkan dengan pikiran cepat. Jingke menganggukkan kepala kecilnya dan langsung melakukan gerakan instan. Badan mungilnya menghilang dalam sekejap. Berdengung. Namun,
Pada saat berikutnya, rune di dinding berkelebat hebat, mengejutkan Jing Ke yang hendak melewati dinding. Jing Ke tidak menyerah dan menggunakan teleportasi lagi. Bas, bas, bas. Setelah lebih dari 10 kali mencoba, Jing Ke tidak berhasil menembusnya. Dia bahkan mengubah posisinya, tetapi hasilnya tetap sama. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan teleportasi. Akhirnya kita menemukan istana bawah tanah. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, terlihat bahwa sekelompok prajurit yang Mahtei telah muncul di belakang pada suatu saat. Melihat istana besar di depan, mata mereka bersinar, dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Seketika, puluhan prajurit yang Mahtei mengubah pandangan mereka, seperti serigala liar di malam yang gelap, dan menatap Lin Haotian dengan dingin. Manusia kadal. Ketika melihat bentuk manusia naga Lin Haotian, para prajurit yang Mahtei itu memancarkan jejak keterkejutan di mata mereka. Setelah melihat, dia merasa bahwa penampilannya tampak sangat berbeda dari manusia kadal yang dia kenal. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Prajurit yang memimpin pasukan Mahiat hidup itu bertanya dengan suara muram. Lin Haotian menatap pihak lain dengan ekspresi acuh tak acuh, berpikir diam-diam. Orang-orang ini mampu mengumpulkan pecahan peta harta karun dan mengaktifkan 2 gunung guntur dan api untuk membuka lorong bawah tanah. Kurasa mereka juga tahu cara membuka pintu masuk ke istana ini. Dan petunjuknya pasti terkait dengan informasi pada peta harta karun. Tiba-tiba terpikir oleh Lin Haotian, dia mengeluarkan pecahan peta harta karun itu dan membaliknya. Dia melihat memang ada beberapa pecahan rune di sana, yang sepertinya adalah kata sandi untuk membuka segel formasi istana bawah tanah. Itu, pecahan peta harta karun terakhir. Melihat ini, para prajurit yang Mahtei tiba-tiba membelalakan mata mereka, dan menatap pecahan peta harta karun di tangan Lin Haotian dengan heran. Hehehe, sangat sulit untuk menemukannya, tetapi mudah untuk mendapatkannya. Pemimpin suku yang Mahtei akhirnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan tertawa tajam. Segera, dia mengubah nadanya dan berkata dengan dingin, manusia kadal, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan pecahan peta harta karun itu dengan patuh. Kalau tidak, dengan cara suku kita yang Mahtei, kamu akan lebih buruk daripada Mahtei. Setelah berbicara, dia menyeringai dan mengulurkan telapak tangannya yang kurus. Kekuatan mental yang dingin dengan cepat mengembun, tiba-tiba membentuk cahaya hijau gelap seperti api, memancarkan aura kemahteihan yang mendebarkan jantung. Jika aku takut, aku tidak akan datang ke sini. Lin Haotian tersenyum dingin, dan gelombang kekuatan spiritual juga menyebar dari telapak tangannya. Jika kamu berani bergerak, pecahan peta harta karun ini akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Begitu suara itu jatuh, pecahan peta harta karun di telapak tangan Lin Haotian perlahan berputar dalam kekuatan spiritual yang bergejolak. Selama dia memikirkannya, dia bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Jangan, melihat pemandangan ini, para prajurit yang Mahtei tiba-tiba menjadi cemas dan berbicara hampir bersamaan. Api kemahteihan di tangan pemimpin yang Mahtei itu juga dengan cepat mengembun dan menghilang. Dengan ekspresi itu, jelas bahwa dia sangat gugup tentang pecahan peta harta karun terakhir. Lagi pula, mereka sudah tahu betul bahwa tanpa peta yang lengkap, akan sulit untuk bergerak maju. Dan sekarang, segel formasi yang terdapat di istana bawah tanah di depan mereka mungkin sulit untuk dilepaskan. Nak, kita bisa menukar apapun yang kamu inginkan. Pemimpin yang Mahtei itu menahan amarahnya dan berencana untuk bernegosiasi dengan Lin Haotian. Lin Haotian berkata dengan tenang, aku tidak menginginkan apapun, cukup buka pintu masuk istana. Sesederhana itu. Mendengar ini, para prajurit yang Mahtei sedikit terkejut. Segera, sedikit rasa dingin yang tidak jelas muncul di kedalaman mata mereka. Buka pintu masuk istana, lalu singkirkan manusia kadal aneh ini, sempurna. Tunggu, mari kita lihat siapa yang Mahtei lebih dulu. Lin Haotian mensibir dalam hatinya, dan dia tahu apa yang dipikirkan para prajurit yang Mahtei ini. Untuk menghapus formasi istana, kamu memerlukan segel rune yang lengkap. Berikan saja padaku pecahan peta harta karun itu. Kepala klan yang sudah Mahtei itu memiliki wajah yang muram, dan berencana untuk membunuh Lin Haotian secara langsung setelah mendapatkan benda itu.
Tanpa diduga, Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu sedikit tentang rune. Untuk memastikan keselamatanku sendiri, kamu bawa peta harta karun itu ke sini. Bocah. Setelah mendengar ini, mata dingin kepala klan yang sudah mati itu tiba-tiba melonjak karena marah. Namun sekarang peta harta karun terakhir ada di tangan Lin Haotian, dan dia tidak dapat melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Kepala klan yang sudah mati itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju tembok istana dengan marah. Tidak peduli apapun hasilnya, dia harus mencobanya terlebih dahulu. Jika segel formasi istana itu memiliki kesempatan untuk dihancurkan secara paksa, manusia kadal ini akan perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. Ledakan. Kekuatan mental yang melonjak tiba-tiba meletus dari kepala klan yang sudah mati itu. Tingkat tirani itu sebanding dengan tingkat ketujuh dari domain suci seni bela diri manusia. Seketika, kekuatan mental ini, di bawah kendalinya, benar-benar mengembun menjadi kerucut spiral yang sangat besar. Kemudian, terdengar suara dentuman keras. Kerucut spiral spiritual menghantam keras dinding istana di depan. Seketika, rune di dinding itu berkelebat hebat. Rune itu dengan cepat menggeliat dan langsung menyerap semua kekuatan spiritual yang besar. Kemudian, dengan cara menelan dan meludah, rune itu mengalir keluar dengan gila-gilaan dan menghantam pemimpin yang sudah mati itu dengan keras. Terkejut, pemimpin yang sudah mati itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Sama seperti Lin Haotian sebelumnya, dia langsung terkejut dan terlempar ke belakang. Puff! Namun, badan orang yang sudah mati itu selalu lemah. Di bawah benturan sekuat itu, tidak diragukan lagi ia terluka parah, dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Mungkin sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Desis. Melihat pemandangan ini, para prajurit yang sudah mati di belakang terkejut dan tidak bisa menahan napas. Tanpa diduga, formasi pelindung istana bawah tanah ini begitu kuat sehingga memantulkan kembali semua energi serangan. Dalam hal ini, mereka tidak bisa tidak diam-diam merasa beruntung karena mereka tidak menyerang secara langsung tadi. Kalau tidak, orang yang sedang kacau dan terluka sekarang adalah dirinya sendiri. Aku tidak perlu memberitahumu apa situasinya, kalian semua melihatnya. Lin Haotian merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, tanpa segel rune, kekuatan kasar saja tidak dapat menghancurkan formasi. Pemimpin klan yang mati itu terhuyung-huyung berdiri, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan pil hijau, menelannya, dan kulitnya sedikit membaik. Dapat dilihat bahwa serangan balik formasi tadi jelas menyebabkan cedera serius. Nak, sebaiknya kamu tidak melakukan apa-apa, kalau tidak kamu akan dikubur di sini. Pemimpin klan yang mati berkata dengan marah. Setelah berbicara, dia mengeluarkan peta harta karun dan melemparkannya langsung ke Lin Haotian. Para prajurit klan yang mati itu berangkat hampir bersamaan, dan arah penyebaran mereka cukup diam-diam. Secara tak kasat mata, semua rute mundur Lin Haotian terhalang. Lin Haotian tidak peduli tentang ini, bagaimanapun, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Segera, di bawah pengawasan banyak orang, dia menyusun peta harta karun itu bersama-sama. Segel rune di bagian belakang sepenuhnya terlihat. Dengan lonjakan kekuatan spiritual, 10 jari Lin Haotian menari-nari, dengan cepat berubah menjadi segel aneh. Saat segel berubah, cahaya yang dipancarkan dari telapak tangannya tiba-tiba menjadi lebih terang. Segera, sebuah totem rune muncul di depannya. Mulai. Dengan teriakan dingin, Lin Haotian tiba-tiba menepuk telapak tangannya, dan totem rune segera terbang menuju dinding istana. Kali ini, formasi rune di dinding tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Bahkan samar-samar, rune merah yang awalnya tertutup rapat di atasnya secara bertahap menjadi redup. Formasinya longgar. Banyak prajurit klan yang mati menatap perubahan ini dengan saksama, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini benar-benar berhasil. Mata Lin Haotian sedikit terfokus, dan kekuatan spiritual di badannya sudah berjalan diam-diam, bersiap untuk gerakan selanjutnya. Setelah sekitar 10 napas, tetapi rune terakhir di dinding akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh istana juga seperti gempa bumi, tiba-tiba berguncang hebat. Berdengung. Kemudian, energi api yang sangat kuat merembes keluar dari istana. Itu bertahan di atas kepala Lin Haotian dan yang lainnya, berputar perlahan, dan tiba-tiba membentuk pintu masuk pusaran besar.
Istana bawah tanah terbuka. Melihat pusaran energi merah di atas, mata para prajurit Yang Mahtei semuanya dipenuhi dengan panas. Bahkan, napas mereka menjadi jauh lebih cepat. Segera, mata mereka bergeser, dengan niat ganas yang tak tersamar, dan jatuh pada Lin Haotian. Wus wus wus. Hampir tidak ada tanda atau omong kosong. Puluhan serangan jiwa tak kasat mata menyerbu ke arah Lin Haotian seperti ular berbisa. Niat bela diri samsara. Lin Haotian, yang telah lama berjaga, langsung membuka mata samsaranya. Pusaran hitam dan putih segera menyebar dengan cepat di lautan gua jiwa. Ketika puluhan fluktuasi kekuatan mental dingin memasuki badan, mereka langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Karena dia tidak yakin berapa lama pintu masuk istana akan terbuka, Lin Haotian tidak berpikir untuk bertarung dengan musuh di sini. Bang! Pada saat itu, sosoknya tiba-tiba bergegas, dan ledakan gas yang kuat tiba-tiba terdengar. Hampir dalam sekejap mata, dia diproyeksikan ke pusaran energi merah. Melihat ini, sekelompok prajurit Yang Mahtei terkejut, dan mata mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa serangan jiwa yang mereka luncurkan bersama benar-benar ditentang oleh manusia kadal. Seberapa kuat jiwa orang ini? Kejar! Melihat Lin Haotian sampai di sana lebih dulu, pemimpin orang Mahtei itu langsung marah. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang dan langsung menuju pintu masuk pusaran. Para prajurit Yang Mahtei di sekitarnya juga bergegas mengikutinya. Perburuan harta karun di istana bawah tanah akhirnya dimulai. Saat memasuki pusaran merah, Lin Haotian tiba-tiba merasakan energi hangat menyelimuti badannya. Energi itu tidak menyebabkan rasa sakit yang membakar, tetapi sangat nyaman. Setelah beberapa napas, penglihatan Lin Haotian berkedip, dan pemandangan itu tiba-tiba berubah. Sekilas, itu tidak sehebat yang dibayangkannya. Ada debu di mana-mana, pilar-pilar batu tebal, seperti pilar, menopang seluruh aula. Dindingnya bertatahkan kristal api, dan cahaya merah memungkinkan untuk melihat pemandangan di dalam dengan jelas. Di aula tertutup ini, mungkin karena udara yang jarang, rasanya agak menyedihkan dan membosankan. Tetapi pada saat ini, Lin Haotian tidak punya waktu ekstra untuk melihat lingkungan di dalam aula. Setelah mendarat dengan mantap, dia menendang kakinya dan melompat tiba-tiba. Kemudian, 7 binatang perang peliharaan yang dipimpin oleh Xiao Bai semuanya dipanggil. Mereka mengelilingi Lin Haotian, tergantung di atas aula, melihat ke bawah dengan mata dingin. Seolah menunggu munculnya mangsa, berdengung. Pada saat ini, energi ruang tempat Lin Haotian berada tadi terdistorsi. Satu demi satu, bayangan hitam muncul. Orang-orang ini adalah kelompok prajurit yang sudah Mahtei. Bunuh! Dengan sebuah perintah, Lin Haotian dan hewan peliharaannya tiba-tiba bergegas turun. Ah! Dalam sekejap, teriakan datang satu demi satu. Dalam sekejap, 8 prajurit yang sudah Mahtei langsung dibunuh oleh Lin Haotian dan timnya. Mundur! Setelah menyelesaikan pembunuhan ini, Lin Haotian tidak terus melancarkan serangan. Dia segera memanggil kembali banyak hewan peliharaan dan mundur dengan cepat. Kemudian dia dengan cepat bergegas menuju kedalaman aula bagian dalam. Cara membunuh musuh yang begitu tegas dan ganas tidak diragukan lagi mengejutkan para prajurit yang sudah Mahtei. Apa yang terjadi tadi? Begitu banyak hewan peliharaan tiba-tiba muncul, tetapi menghilang dalam sekejap. Apakah itu ilusi? Melihat 8 kaki tangan yang jatuh ke tanah dan Mahtei secara tragis, semuanya nyata. Manusia kadal tercela, aku akan memurnikan jiwamu dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kemahteihan. Wajah pemimpin suku yang sudah Mahtei itu sangat marah saat ini. Dia menatap sosok Lin Haotian yang melarikan diri dengan tatapan menyeramkan, dan sangat marah. Kita akan menemukan harta karun itu nanti, singkirkan orang ini dulu. Aura kemahteihan yang kuat meledak darinya, dan dia langsung mengeluarkan perintah berburu. Pada saat ini, keberadaan Lin Haotian tidak diragukan lagi telah menjadi duri di mata para prajurit yang Mahtei ini. Jika dia tidak disingkirkan, potensi ancaman akan tetap ada setiap saat, yang sangat tidak menguntungkan. Dalam sekejap, sekitar 20 prajurit yang Mahtei dengan cepat mengejar ke arah tempat Lin Haotian melarikan diri. Tanpa mereka sadari, mereka jatuh ke dalam perburuan Lin Haotian berikutnya. Ruang aula itu sangat luas. Selain itu, ada banyak pilar batu,
yang memberi Lin Haotian keuntungan geografis untuk menyembunyikan badannya. Ketika melewati salah satu pilar batu, Lin Haotian melakukan teknik pelacakan bayangan, dan badannya langsung menyatu dengan bayangan pilar batu. Segera, klon bayangan iblis juga terus bergerak menuju kedalaman sebagai umpan. Ketika sekelompok prajurit yang Mahtei melewati pilar batu, Lin Haotian, yang bersembunyi di bawah bayangan pilar, telah mengunci prajurit yang Mahtei terakhir. Swiss, jarum api racun langsung keluar dari bayangan. Begitu cepatnya hingga berubah menjadi kilatan api. Saat prajurit yang Mahtei itu bereaksi, api itu sudah menembus jantungnya. Kekuatan api yang dahsyat meledak di badan prajurit yang Mahtei itu, dan dia berteriak dan menyalakan api yang berkobar. Apakah ada mekanisme di aula ini? Setelah menyadari pemandangan ini, wajah para prajurit yang Mahtei yang mengejar berubah drastis dan mereka berhenti satu demi satu. Pada saat ini, kekuatan mental mereka yang kuat terpancar, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak normal di sekitar mereka. Melihat rekan yang telah terbakar menjadi mayat hangus, wajah mereka semua dipenuhi dengan kengerian. Tanpa diduga, harta karun itu belum ditemukan, tetapi kaki tangannya telah diserang dan dibunuh satu demi satu. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Itu pasti jebakan yang dipasang oleh manusia kadal itu, hati-hati. Pemimpin suku yang Mahtei itu mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa dia toleransi terhadap Lin Haotian. Dalam pantulan pilar batu di belakangnya, Lin Haotian memperhatikan semuanya dengan acuh tak acuh. Harta karun itu penting, tetapi potensi bahaya tersembunyi ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Jika tidak, dia tidak dapat menjamin apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi nanti. Teruslah kejar manusia kadal itu, jangan biarkan dia kabur. Pemimpin suku yang Mahtei juga memiliki ide ini dan memerintahkan. Namun, kali ini, mereka menjadi lebih berhati-hati. Dalam proses mengejar klon bayangan ajaib, mereka terus menutupinya dengan kekuatan mental. Setiap gerakan di sekitar semuanya berada dalam persepsi kekuatan mental. Selama badan Lin Haotian yang tersembunyi di balik bayangan pilar batu bergerak sedikit, itu pasti akan segera ditemukan. Lin Haotian tidak memiliki keraguan tentang ini. Dengan bantuan teknik jejak bayangan dan pilar batu yang tidak jauh di sekitarnya, badannya terus bergerak maju mundur. Setiap kali dia bergerak dan mengubah posisinya, klon bayangan akan muncul, menutupi jejaknya. Di sana, ada satu di sana juga. Apa, mereka semua klon? Untuk sesaat, para prajurit yang Mahtei terkejut. Melihat klon bayangan yang terus berkedip, mereka terpesona. Mereka tidak dapat membedakan yang mana yang asli. Mereka tidak dapat menebak bahwa Lin Haotian diam-diam mendekat di sepanjang bayangan pilar batu. Dia mengunci anggota terluar dari mayat yang membelakanginya. Tanpa penundaan, Lin Haotian sekali lagi menggunakan jarum api racun api. Swiss, setelah menyerap sejumlah besar kristal sumber api sebelumnya, keadaan energi jarum api racun api mencapai tingkat yang ekstrim. Kecepatannya seperti teleportasi. Jarum itu langsung menembus penghalang mental pelindung prajurit yang Mahtei dan menusuk badannya. Ledakan. Racun api yang mengerikan meledak dengan hebat di badannya, dan badannya langsung terbakar dengan api merah dalam sekejap. Dengan konstitusi yang lemah dari klan yang Mahtei, mereka sama sekali tidak dapat menahannya. Ketika para prajurit klan yang Mahtei di sekitarnya bereaksi, teriakan melengking lainnya terdengar. Namun, anggota klan yang Mahtei lainnya di sebelahnya juga jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat hangus. Roh api. Pada saat ini, pemimpin klan yang Mahtei dan teman-temannya akhirnya melihat jarum racun api yang menyerang, dan mereka langsung terkejut dan mundur dengan keras. Sialan. Pembunuhan tanpa akhir ini membuat pemimpin klan yang Mahtei menjadi gila dan meraung marah. Energi kemahteihan yang mengerikan meledak dari badannya, membentuk pusaran kabut hitam yang kuat, dan dengan keras menghantam jarum racun api. Namun, jarum racun api tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api yang melonjak meledak dengan gila-gilaan, seperti lautan api, memancarkan cahaya merah yang cemerlang. Raungan. Segera, seekor naga api yang terkondensasi dari api meraung dan bergegas langsung menuju pusaran kabut hitam, bertabrakan dengan ganas. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kekuatannya sendiri. Tidak peduli apapun jenis objek energi, ada pengekangan di antara satu sama lain. Dan api memiliki efek menahan kejahatan.
Sebagai badan energi jahat, energi Mahtei bertabrakan dengannya, dan itu seperti bendungan yang jebol, dan langsung dibubarkan oleh naga api. Kemudian, naga api itu bergegas maju tanpa melambat, dan dengan ganas menyerbu ke arah pemimpin klan Yang Mahtei. Mulut raksasa yang mengaum menelannya dalam satu tegukan. Bang! Kemudian, dengan suara dentuman, naga api itu meledak seketika. Energi api yang mengerikan itu menyapu, langsung menyelimuti semua prajurit yang meninggial di sekitarnya. Bercampur dengan racun api yang membakar kehancuran, membakar badan mereka dengan gila-gilaan. Ah! 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 Tiba-tiba, teriakan terus terdengar di lautan api yang mengamuk. Setelah beberapa napas, saat api menyatu, mereka kembali mengembun menjadi bentuk jarum api dari api beracun. Adapun lantai aula, ada mahiat-mahiat hangus tergeletak di seluruh tanah. Para prajurit yang meninggial itu semuanya terbakar sampai Mahtei. Namun, setelah konsumsi yang begitu besar, cahaya jarum api dari api beracun itu jelas sangat redup. Lin Haotian tidak peduli tentang ini. Dia akan menemukan harta karun itu nanti, dan kemudian membiarkannya menyerap semua kristal sumber api di ruang bawah tanah ini dan mengisinya kembali sekali. Kali ini, akhirnya aku bisa mencari harta karun tanpa khawatir. Lin Haotian melihat sekeliling, dan lengkungan perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan harta karun tak dikenal yang tersembunyi di istana bawah tanah. Segera, Lin Haotian bergerak dan menyapu ke kedalaman aula. Ada pintu logam besar di sini. Tidak ada formasi rune di atasnya, dan Lin Haotian meninjunya. Bang! Dengan suara yang dalam, pecahan logam berhamburan, dan pintu besar itu langsung terbuka. Pemandangan di dalam pintu besar itu bukanlah aula atau ruang rahasia. Itu adalah lubang besar, tanpa dasar. Dasar lubang yang gelap dan sunyi memberi orang perasaan menyeramkan. Lebah petir, turunlah dan lihatlah. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan lebah petir yang menyambar dengan kilat tiba-tiba keluar. Bas! Di bawah perintah Lin Haotian, lebah petir itu tidak melambat sama sekali. Ketika sayapnya mengepak, ia berubah menjadi kilatan petir dan menyapu ke dasar lubang. Gumpalan busur, dari badan kecil lebah petir, mekar dengan liar, menerangi sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Lin Haotian akhirnya melihat lingkungan di dasar lubang dengan bantuan penglihatan lebah petir. Dasar lubang tampak seperti persegi besar, dengan patung-patung batu berdiri di dalamnya. Patung-patung ini, dengan wajah yang mengerikan, semuanya adalah iblis api tanpa kecuali. Di area tengah yang dikelilingi oleh patung-patung iblis api ini, ada altar merah tua yang besar, memancarkan beberapa fluktuasi energi yang aneh. Patung-patung itu seharusnya bukan boneka jimat, kan? Lin Haotian menebak secara diam-diam, dan tidak bisa tidak lebih berhati-hati, membiarkan lebah guntur melepaskan baut petir, menembaki salah satu patung iblis api. Swiss, bahan patung itu jelas sangat kuat. Petir menyambarnya, hanya menyisakan area hangus kecil, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Pada saat itu, lebah guntur dengan cepat terbang kembali, menatap dengan saksama. Setelah menunggu beberapa saat, patung iblis api itu masih sangat tenang, tanpa kelainan apapun. Melihat ini, hati Lin Haotian tidak diragukan lagi sedikit tenang. Segera, dia melompat dan perlahan turun. Sampai dia mencapai dasar lubang, patung-patung iblis api tidak berubah sama sekali. Seluruh proses itu adalah alarm palsu. Lin Haotian bergegas ke altar, melihat sekeliling yang kosong, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Itu saja, di mana harta karun itu? Lin Haotian melihat sekeliling dan tercengang. Setelah sekian lama, dia menemukan tempat terpencil ini dan sekelompok patung yang tidak berguna. Tetapi Lin Haotian tidak mau pergi dengan tangan kosong. Suasana menjadi sunyi untuk sementara waktu. Iblis naga, apakah kamu bisa melihat petunjuk? Sambil berpikir, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit dan bertanya pada roh naga di badannya. Setelah beberapa napas hening, suara rendah iblis naga terdengar di benaknya. Altar ini seharusnya menjadi semacam tempat pelatihan. Aku bisa merasakan bahwa ada kemauan yang sangat menakutkan di altar. Kemauan. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Yang disebut kemauan, secara sederhana, adalah kesadaran sisa dari orang kuat tingkat atas. Ketika dia sedang menjalani ujian alam rahasia api langit dari 9 aula besar,
lempengan batu hukum api berisi sisa-sisa pikiran seorang wanita cantik telanjang dari klan Phoenix Api. Bagaimana cara mengaktifkannya? Lin Haotian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah akan ada jebakan? Guru, saya tidak yakin apakah ada jebakan tanpa pengujian pribadi. Suara berat naga iblis terdengar lagi, dalam keadaan normal, untuk mengaktifkan tempat latihan semacam ini yang berisi kemauan, Anda dapat menggunakan darah untuk menodainya. Setelah mendengar ini, Lin Haotian terdiam. Bahkan naga iblis tidak tahu, jadi upaya ini mungkin sedikit berisiko. Tetapi jika dia tidak mencoba, itu akan sama saja dengan semua usahanya sebelumnya yang sia-sia. Saat pikirannya berubah, mata Lin Haotian sedikit dingin, dan dia memotong pergelangan tangannya, dan darah yang mengalir deras segera mengalir ke altar di sepanjang ujung jarinya. Swiss, ketika darah menodai altar, darah itu tampaknya menguap dan langsung diserap. Setelah beberapa napas, altar di bawah kaki Lin Haotian tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, dan totem merah besar muncul. Bentuk polanya juga merupakan penampakan dari Flame Demon. Kemudian, sebelum Lin Haotian sempat bereaksi, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit dan langsung menelannya bulat-bulat. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat jahat dan membunuh menyerbu ke dalam pikiran Lin Haotian. Bersamaan dengan itu, penindasan jiwa yang mengerikan pun terjadi. Raungan. Pikiran Lin Haotian terkejut. Tepat saat dia hendak memobilisasi Samsara Martial Will untuk melawan, sebuah raungan yang memekakkan telinga meledak seperti guntur tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, Lin Haotian hampir terkejut hingga kehilangan kesadaran dan merasa pusing. Mungkinkah ini, sisa-sisa keinginan Flame Demon? Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan Lin Haotian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya merah yang baru saja menyerbu ke dalam pikirannya mengandung keinginan yang sangat menakutkan. Seperti tsunami, luas dan besar. Dalam keraguan, Lin Haotian merasakan kesadaran spiritual dalam benaknya bergetar hebat. Ledakan. Kemudian, potongan-potongan adegan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat liar di benaknya seperti gambar. Adegan-adegan dalam potongan-potongan itu semuanya sangat nyata. Dan hampir setiap adegan memiliki keberadaan ras iblis api. Iblis api yang tak terhitung jumlahnya, memegang sabit panjang, kabut merah gelap, membanjiri langit. Salah satu adegan menarik perhatian Lin Haotian. Itu di tanah tandus, di mana dua tim saling berhadapan. Salah satunya adalah pasukan iblis api. Sisi lain adalah ras misterius, yang semuanya kekar, dengan tanduk tajam di kepala mereka, fitur wajah kabur, dan memancarkan aura yang menyesakkan dan kuat. Saat kesadaran spiritual menjelajah, penglihatan Lin Haotian berubah, dan dia benar-benar memasuki dunia di dalam, seolah-olah dia ada di sana. Di depan barisan iblis api, sosok kuat berwarna merah gelap berdiri di udara. Iblis api yang kuat memegang pedang panjang di tangannya, mengenakan baju besi merah gelap, dengan rambut panjang menjuntai ke pinggangnya, dan mata yang tajam. Melihat penampilannya yang mendominasi, dia jelas adalah pemimpin Flame Demon Legion. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia menatap sosok yang sedikit sombong dan kekar itu dengan heran. Entah mengapa, saat menatapnya seperti ini, Lin Haotian merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung yang tidak dapat dijangkau. Napas Flame Demon ini tampaknya adalah sisa-sisa keinginan di altar. Jantung Lin Haotian berdebar kencang, dan dia merasa bahwa napas keduanya sangat mirip. Di tanah tandus, kedua pasukan saling berhadapan. Udara dipenuhi dengan momentum pembunuhan dari pedang yang terhunus. Apa ras orang-orang itu? Mata Lin Haotian sedikit menyipit, menatap kelompok prajurit alien di seberang pasukan iblis api dengan heran. Masing-masing dari mereka memiliki tanduk tajam di kepala mereka, sayap cahaya di punggung mereka, dan cahaya putih berputar-putar di sekitar badan mereka. Namun, fitur wajah mereka tampaknya ditutupi oleh lapisan penghalang energi. Itu tampak kabur dan terdistorsi, dan sangat misterius. Raja Api, kamu tahu betul konsekuensi dari melawan klan dewa kita. Suara dingin itu mengungkapkan kesombongan yang tak tersamar, seolah menilai perilaku klan iblis api saat ini. Klan dewa, prajurit iblis api terkemuka tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Sungguh konyol bahwa ras alien berani menyebut dirinya dewa di benua Changqiong kita. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan mendominasi, embrio pesawat adalah fondasi benua Changqiong. Kalian orang luar,
jangan pernah berpikir untuk terlibat. Bahkan jika ras lain belum terbangun, kita, klan iblis api, akan bertarung sampai mati. Begitu. Kata-kata itu terucap, pedang raksasa di tangan Raja Iblis Api berwarna merah seperti darah, memancarkan aura ganas yang membuat orang berdebar-debar. Bunuh. Seketika, Raja Iblis Api memimpin dan menyerbu dengan kasar dengan sosoknya yang kekar. Bunuh, bunuh, bunuh. Di belakangnya, sekelompok besar iblis api mengikuti dari dekat. Kedua tim saling bertabrakan dengan keras di udara dan memulai pertarungan yang tuntas. Pembunuhan yang mengguncang bumi dipentaskan di sini. Pada saat itu, langit berlumuran darah. Melihat adegan pertarungan yang spektakuler untuk pertama kalinya, pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Terlebih lagi, adegan seperti itu kemungkinan besar adalah kenangan yang disesalkan dari Raja Iblis Api. Itu bukanlah ilusi, tetapi kejadian nyata yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi, apa latar belakang dari apa yang disebut dewa dengan wajah kabur ini, dan dari mana mereka berasal? Dalam keraguan, penglihatan Lin Haotian tiba-tiba menjadi gelap. Ketika penglihatannya pulih, pemandangan telah berubah. Pertarungan kelompok besar sebelumnya jelas akan segera berakhir. Sekilas, ada mahiat di seluruh tanah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Lin Haotian menatap ke langit, tetapi melihat bahwa Raja Iblis Api saat ini telah merusiak baju besi di banyak tempat dan berlumuran darah. Meskipun dia terluka parah, sikapnya masih penuh dengan keagungan dan mendominasi. Bertarung sampai akhir. Di udara tidak jauh di depannya, bayangan putih ramping berdiri dengan bangga, menatap Raja Iblis Api dengan mata dingin. Dia adalah pemimpin dewa, dan cahaya putih besar berputar di sekitar badannya. Di bawah pengaruh aura yang menakutkan ini, ruang di sekitarnya memiliki sedikit rasa distorsi. Hanya berdasarkan pola cahaya spasial yang terpelintir ini, jika orang biasa mendekat, dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aura yang kuat sekali. Hati Lin Haotian bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Jika kekuatan Raja Iblis Api memberinya perasaan seperti gunung yang tak terjangkau, maka klan dewa yang kuat ini seperti lautan luas, tak dapat diatasi, dan begitu kuat hingga menyesakkan. Spesies yang berasal dari alam tingkat rendah memang tingkat rendah. Klan dewa yang kuat itu menatap Raja Iblis Api di bawah dengan tatapan dingin. Dia berkata ringan dengan sedikit jijik, orang terkuat di dunia ini tampaknya seperti ini. Benarkah? Menghadapi ejekan klan dewa yang kuat, Raja Iblis Api mengangkat kepalanya, menatap pihak lain dengan galak, dan tersenyum dingin. Segera, tungku berwarna merah darah muncul di tangannya. Permukaan kuali ditutupi dengan ukiran misterius yang padat, dan fluktuasi energi yang membakar dipancarkan. Udara di sekitarnya memancarkan suara mendesis yang aneh, seolah-olah ruang itu akan terbakar habis. Kekuatan api yang begitu kuat. Melihat ini, mata orang kuat dari klan dewa sedikit tenggelam, dengan sedikit kesungguhan. Jelas, api dari tungku kuali membuatnya merasakan bahaya. Tungku ini disebut tungku pembakaran surga, yang dibuat khusus untuk menghadapi kalian yang disebut klan dewa. Raja Iblis Api tersenyum muram, matanya berkilat karena kegilaan. Aku akan mengorbankan tungku ini dengan darah dan jiwa kehidupanku. Dia berteriak dengan wajah tegas. Saat berikutnya, badannya yang kuat tiba-tiba menyemburkan aliran kabut berwarna darah. Kabut ini tampak sangat kental, seperti darah, bergulung-gulung dengan keras. Bakar tungku ini, hancurkan dunia. Teriakan tajam terdengar, dan Raja Iblis Api langsung memuntahkan seteguk darah, memercik ke tungku. Dalam sekejap, tungku pembakaran surga meledak menjadi api yang cemerlang, dan bentuknya dengan cepat membesar. Energi spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dikosongkan oleh tungku, dan kemudian melepaskan aliran api merah yang mengerikan, tiba-tiba menyapu langit. Suara gemuruh juga dihasilkan antara surga dan bumi. Sebelum Lin Haotian sempat melihat situasi di belakangnya, pandangannya tiba-tiba berkedip lagi, dan kesadarannya langsung meninggalkan pemandangan ini. Saat pemandangan kesadaran itu meledak, pikiran Lin Haotian terguncang, dan dia merasa lautan spiritualnya seakan terhantam keras dalam sekejap. Rasa sakit yang hebat melonjak ke dalam pikirannya, seolah-olah jiwanya akan terkoyak dan hampir runtuh. Lin Haotian buru-buru mengaktifkan niat bela diri reinkarnasi dan menekannya. Dia membuka matanya dan penglihatannya kembali ke altar merah.
Di permukaan, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Mengingat pemandangan tadi, Lin Haotian penuh dengan keraguan. Klan Iblis Api, daftar lengkap ras di benua langit, tercatat. Tetapi klan dewa belum pernah terdengar, dan kekuatan mereka jelas jauh melampaui ras manapun di benua langit. Oh, embrio alam. Memikirkan percakapan sebelumnya antara Raja Iblis Api dan orang kuat klan dewa, Lin Haotian sedikit terkejut. Mungkinkah klan dewa itu bukanlah ras asli dari benua langit, tetapi ras alien dari alam lain? Pertarungan ini adalah untuk merebut janin pesawat. Lin Haotian memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang disebut janin alam. Itu adalah inti dari energi asli, energi spiritual langit dan bumi, dan fondasi untuk reproduksi semua hal. Jika janin alam hilang, seluruh dunia pada akhirnya akan kehilangan energi spiritualnya dan menjadi ruang tak bernyawa. Raja Iblis Api tampaknya mengetahui hal ini dan memimpin pasukan Iblis Api untuk mempertahankannya sampai Mahtei, sehingga menyebabkan seluruh suku jatuh. Di era ini, tidak ada klan dewa. Jelas, dalam perang saat itu, Raja Iblis Api membayar harga yang sangat mahal untuk mengusir semua orang dari klan dewa. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian menjadi lebih yakin dengan dugaan ini. Mereka yang masuk tanpa izin ke tanah terlarang Iblis Api akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, suara kuat yang dipenuhi aura pembunuh tiba-tiba terdengar di telinganya. Wajah Lin Haotian sedikit berubah, dan kekuatan spiritual di badannya beredar, dan lapisan perisai energi spiritual pelindung mengembun di badannya dalam sekejap. Swiss. Namun, perisai pelindung ini baru saja mengembun, tetapi tiba-tiba hancur oleh cahaya merah yang aneh. Lin Haotian langsung terkejut dan mundur beberapa langkah. Menelan langit berbintang. Pada saat yang sama saat mundur, pusaran hitam bersiul dalam sekejap, menelan cahaya merah. Namun, kemauan yang terkandung dalam cahaya merah itu sangat mengerikan dan besar. Pusaran menelan itu sama sekali tidak dapat menahan kemauan itu, dan setelah menyusut hebat beberapa kali, ia meledak di tempat seperti balon. Ketika dia melihat pusaran menelan meledak, pupil mata Lin Haotian menyusut tajam. Niat bela diri samsara. Dia tidak berani menahan diri dan segera mengaktifkan hukum samsara. Tepat saat cahaya merah aneh itu hendak mendekati badannya, pusaran hitam dan putih yang dipenuhi dengan kekuatan samsara muncul dari udara tipis. Ci. Di bawah kausan niat bela diri samsara, kekuatan cahaya merah menunjukkan tanda-tanda melemah yang jelas. Cahaya merah itu tampaknya memiliki spiritualitas. Mengetahui bahwa itu tidak dapat melukai Lin Haotian, ia mundur dan meninggalkan jangkauan perlawanan niat bela diri samsara. Seorang manusia biasa dapat menahan sisa-sisa keinginanku. Hebat! Kemudian, suara yang kuat itu terdengar lagi. Cahaya merah itu dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi bayangan merah yang kekar dan kuat. Bentuknya adalah Raja Iblis Api. Apa yang menyerangku tadi ternyata hanya sisa-sisa keinginan. Menatap hantu Iblis Api dengan waspada, wajah Lin Haotian berubah. Tanpa diduga, dia hampir menderita serangan seberkas keinginan. Jika dia berhadapan dengan badan asli Raja Iblis Api, bukankah dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya? Dalam hal ini, Lin Haotian terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Dia masih memiliki jalan panjang dalam seni bela diri. Saya ingat bahwa kepala sekte Jiuxuan umat manusia adalah seorang yang membangkitkan mata samsara. Sejak kematiannya, tidak ada mata samsara baru yang lahir. Raja Iblis Api menatap Lin Haotian dalam-dalam dan tersenyum, saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihat secercah keinginan yang tersisa ini. Meskipun dia tertawa, nadanya tampak penuh dengan emosi. Apakah kamu mengenal leluhur kita? Hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bermaksud menggunakan ini untuk mendekatkan kedua belah pihak. Saya mengenalnya, dia adalah manusia terkuat yang pernah saya lihat. Raja Iblis Api tersenyum tipis, jika bukan karena bantuannya, tidak akan mudah untuk mengusir klan dewa. Mendengar ini, pikiran tegang Lin Haotian tiba-tiba sedikit rileks. Dengan aliansi semacam ini, seharusnya tidak ada permusuhan. Senior Yanmo, dari mana para dewa yang kau sebutkan itu? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Alam ilahi. Yanmo Wang berkata terus terang, meskipun mereka hina dan tidak tahu malu, kita harus mengakui bahwa kekuatan mereka memang sangat kuat. Alam ilahi. Mendengar ini,
Lin Haotian sedikit terkejut. Mungkinkah itu semacam tanah suci seni bela diri? Menanggapi keraguan Lin Haotian, Raja Iblis Api dengan sabar berkata, ada banyak sekali alam di dunia ini, dan alam dewa adalah titik pusat di mana semua alam terhubung. Suku di sana menyebut dirinya klan dewa, tetapi mereka seperti perampok, menjarah janin alam dari dunia luar angkasa lain dan menyerap energi. Dan janin alam benua Changqiong kita tidak diragukan lagi dianggap sebagai target mereka karena mereka telah berkembang dengan sempurna dan memiliki energi spiritual yang kuat. Jika janin alam rusiak atau sejumlah besar energi diserap secara paksa, energi spiritual dunia ini akan menjadi tipis. Tanpa dukungan energi spiritual, semua seniman bela diri di dunia ini pasti akan mandek. Akan ada harapan sampai janin pesawat berkembang lagi. Mendengar ini, mata Lin Haotian berkilat dengan kilatan kesadaran. Segera, hatinya bergerak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Jika janin pesawat berkembang dengan sempurna, apakah itu berarti manik rune kekacauan akan lahir? Memikirkannya seperti ini, kemungkinan ini jelas sangat tinggi. Meskipun lorong ruang angkasa yang mengarah ke domain dewa telah disegel, tidak ada jaminan bahwa dewa yang tak tahu malu itu tidak akan kembali lagi. Raja Iblis Api menatap wajah serius Lin Haotian dengan tatapan tajam, tetapi dia tersenyum lega. Namun, raja ini telah jatuh sekarang. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, itu tergantung padamu. Ada rasa menjauh dari masalah itu dalam tawanya. Sebagai tanggapan, wajah serius Lin Haotian, setelah beberapa napas, juga tampak lega. Karena dia tahu bahwa kecuali untuk perang ras yang akan datang, setidaknya dalam 10.000 tahun ke depan, benua langit akan tetap dalam keadaan stabil. Dengan kata lain, selama periode ini, janin pesawat belum dijarah. Namun, para dewa itu juga merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Aku hanya bisa berharap bahwa segel lorong itu akan stabil dan permanen selama hidupku. Bertemu adalah takdir. Karena kau dapat menemukan tempat ini, aku akan memberimu kesempatan demi persahabatan dengan saudara manusia dari Sekte Jiuxuan. Raja Iblis Api tertawa, tetapi apakah kau dapat menanggungnya tergantung pada dirimu sendiri. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan melesat ke arah badan Lin Haotian. Pada saat itu, Lin Haotian tampaknya terpisah dari badannya dan jatuh ke ruang independen. Segala sesuatu yang terlihat berwarna merah. Kemudian, Iblis Api melesat keluar tanpa peringatan apapun, memegang pedang panjang, dan menyerbu dengan niat membunuh. Hanya itu, mata Lin Haotian sedikit memadat, merasa bahwa ujian ini tidak terlalu sulit. Serangan lawan tampak ganas, tetapi penuh dengan celah. Dalam keadaan normal, Lin Haotian tidak akan menganggap serius serangan tingkat itu. Dia melangkah ke samping, dan tombak naga sisik api menyala di tangannya, dan dia hendak menusuk Iblis Api dengan satu tembakan. Namun saat ini, hasilnya di luar dugaan Lin Haotian. Dia terkejut menemukan bahwa kecepatan senjatanya sangat lambat. Rasanya seolah-olah dia ditindas oleh aturan semacam medan gaya, dan kembali ke tingkat prajurit di bawah alam suci, tahap badan tempering. Selama bertahun-tahun, Lin Haotian telah terbiasa dengan serangan yang sangat cepat dan kekuatan yang kuat. Jelas sulit untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak ini untuk sementara waktu. Melihat pedang panjang itu datang, Lin Haotian tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan segera menggunakan langkah naga untuk mundur dengan keras. Tetapi sekarang kecepatannya hanya 1% dari kondisi puncaknya. Terlalu lambat. Pada kecepatan ini, sama sekali tidak mungkin untuk menghindari serangan Iblis Api. Swiss. Tidak diragukan lagi, pupil mata Lin Haotian menyusut, dan dia menyaksikan pedang panjang merah itu memotong badannya. Energi pedang yang kuat, dengan gelombang energi yang membakar, langsung memotong setengah dari bahu kirinya. Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat melonjak ke kedalaman jiwanya. Pada saat itu, Lin Haotian merasa bahwa kematian begitu nyata. Sejak dia memasuki latihan seni bela diri, dia telah menghadapi bahaya berkali-kali. Tetapi dia tidak pernah dalam bahaya kematian, dan tidak seperti sekarang, di mana separuh badannya telah dipotong. Seketika, darah menyembur keluar, dan wajah Lin Haotian terdistorsi oleh rasa sakit. Perasaan kematian yang mengerikan membentuk gas hitam pekat, yang dengan cepat menyebar ke jiwa. Tampaknya kesadaran juga secara bertahap menghilang di bawah erosi gas hitam ini. Tidak, ini ilusi. Pada saat tertentu,
Lin Haotian tiba-tiba terbangun. Meskipun itu adalah ilusi, jika dia benar-benar menerima Kemah Teihan seperti ini, kesadarannya juga akan jatuh ke dalam tidur seperti Kemah Teihan. Seni bela diri reinkarnasi. Memikirkan hal ini, hati Lin Haotian bergetar, dan dia segera mengaktifkan hukum reinkarnasi. Pusaran hitam dan putih itu langsung mengembun di lautan jiwa, dan dengan paksa menghancurkan gas hitam Kemah Teihan menjadi berkeping-keping. Ledakan. Saat roh bela diri reinkarnasi itu terungkap, udara hitam Kemah Teihan yang menyebar dengan cepat di kedalaman jiwa Lin Haotian benar-benar bersih. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan baru tampaknya muncul dari udara tipis di badannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu berkali-kali lebih kuat. Dan di bawah nutrisi kekuatan ini, darah dan daging yang terputus di badan bahu kiri dengan cepat ditata ulang. Melihat iblis api itu mengangkat pedangnya lagi, Lin Haotian memegang tombak naga sisik api dan menusukkannya dengan keras. Kali ini, kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Tombak itu menusuk dadanya, telapak tangan Lin Haotian bergetar, dan ujung tombak yang tajam itu langsung memotong jantungnya menjadi berkeping-keping. Ah! Dengan teriakan, iblis api itu langsung berubah menjadi bola kabut merah dan mengebor ke dalam badan Lin Haotian. Hah! Niat membunuh yang begitu kuat. Kabut merah ini tampaknya mengandung semacam energi aneh. Pikiran Lin Haotian sedikit terkejut, dan dia merasakan aura pembunuh yang ganas melonjak ke dalam pikirannya. Swiss, kupikir ujiannya sudah selesai, tetapi pada saat ini, dua prajurit iblis api muncul begitu saja. Kok bisa ada lebih banyak lagi? Melihat ini, Lin Haotian tercengang. Mengingat kejadian hampir mati tadi, dia masih merasa takut. Karena ilusi tadi terlalu nyata, pada saat itu dia benar-benar mengira dia akan mati. Meskipun kehendak bela diri reinkarnasi melindungi jiwanya, rasa sakit seperti itu tidak dapat dihalangi, dan Lin Haotian tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Wus! Melihat dua iblis api yang sudah menyerbu, matanya tajam, dan tombak panjang itu menerjang. Bang! Iblis api di sebelah kanan adalah yang pertama menanggung beban, dan terkena tombak panjang di tempat, menyebabkan tulang dadanya ambruk dan organ dalamnya pecah. Seketika, tombak Lin Haotian berubah, dan tombak naga sisik api menusuk dengan keras, langsung menusuk kepala iblis api lainnya, dan darah menyembur keluar. Lin Haotian menyeka darah di wajahnya. Adegan pertarungan yang sebenarnya benar-benar sulit dibayangkan. Ini hanya ilusi. Namun, pelepasan pikiran membunuh di dalam hatinya adalah semacam perasaan yang menyegarkan. Pada saat ini, badan kedua iblis api itu juga berubah menjadi dua kelompok kabut merah dan mengalir ke badan Lin Haotian. Pikiran Lin Haotian sedikit terguncang, dan niat membunuh yang baru saja dilampiaskannya kembali menyala. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu bahkan meningkat sedikit. Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan semakin aneh tentang ini. Dia tidak tahu apa arti dari penilaian semacam ini. Namun, kabut merah yang memasuki badannya membuat hati pembunuhnya semakin kuat. Wus wus wus. Pada saat ini, iblis api lain muncul dari udara tipis. Jumlah mereka juga meningkat lagi, mencapai 4. Untungnya, kekuatannya juga pulih dan meningkat. Kalau tidak, jika dia selambat sebelumnya, dia pasti akan dibantai oleh mereka. Ayo, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam. Karena tidak ada cara untuk mundur, dia hanya bisa memilih untuk membunuh sampai akhir. Tanpa sadar, jejak cahaya merah haus darah telah melonjak di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, keempat iblis api itu menyerbu bersamaan. Pertarungan mereka jelas terkoordinasi dengan baik. Mereka berpencar diam-diam sambil berlari, membentuk semacam pengepungan dan penindasan, dan hampir menerkam Lin Haotian pada saat yang bersamaan. Dalam keadaan normal, menghadapi pengepungan semacam ini dalam pertarungan kelompok, seseorang hanya dapat menghindari ujung tajam terlebih dahulu, lalu menerobos satu persatu. Namun, saat ini, Lin Haotian sama sekali mengabaikan serangan semacam itu. Tombak panjang di tangannya meledak menjadi api yang mengamuk, seperti naga yang keluar dari gua, dan langsung menembus iblis api pertama. Kemudian datang yang kedua, dan batang tombak yang menyala, dengan berkat kekuatan getaran, langsung meledakkan kepala lawan. Iblis api ketiga ditusuk di dada. Dan iblis api terakhir dipukul di dada oleh Lin Haotian. Terdengar suara klik, dan badan kuat iblis api itu tiba-tiba berhenti, dan meledak. Sekelompok kabut merah mengebor ke dalam badan Lin Haotian,
dan matanya penuh dengan niat membunuh, cahaya merah menjadi lebih kuat. Begitu saja, dengan munculnya gelombang iblis api, Lin Haotian benar-benar haus darah. Tombak panjang di tangannya terbuka dan tertutup, dan api membumbung tinggi ke langit. Sungguh dahsyat membunuh musuh dalam pertempuran kelompok. Namun dalam pertempuran kelompok seperti itu, Lin Haotian bukannya tak terkalahkan. Dada dan punggungnya teriris di banyak tempat, dan darah mengalir deras. Rasa sakit yang hebat membangkitkan hasrat membunuh yang semakin besar di dalam hatinya. Dan kemauan tirani juga diam-diam muncul di benak Lin Haotian. Matanya berangsur-angsur memerah, dan niat membunuh di benaknya menjadi semakin kuat. Lambat laun, Lin Haotian tampaknya telah memasuki keadaan yang aneh. Pembunuhan ini tampak seperti semacam kultivasi. Kecepatan kultivasinya bahkan bisa digambarkan sebagai tidak normal. Setiap kali dia membunuh iblis api, kemampuannya akan sedikit meningkat. Melihat banyaknya iblis api yang muncul lagi, mata Lin Haotian memerah, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah niat membunuh. Ledakan, aura pembunuh berdarah mekar, dan Lin Haotian menyatukan niat membunuh ke dalam tombak, membentuk niat bela dirinya sendiri. Bunuh. Saat berikutnya, teriakan pembunuhan yang menggetarkan bumi bergema, dan semua iblis api menyerbu ke arah Lin Haotian. Dalam sekejap, Lin Haotian berubah menjadi wujud manusia naga yang sedang bertarung, berdiri di udara seperti iblis, dengan niat membunuh di matanya. Segera, dia menggerakkan badannya, dan klon iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti kekuatan yang luar biasa. Dipimpin oleh badan asli Lin Haotian, itu seperti gelombang hitam yang menyerbu langsung ke kelompok iblis api. Pada saat itu, darah menyembur kemana-mana, dan anggota badan beterbangan kemana-mana. Puff puff puff. Saat iblis api dibunuh satu persatu, kelompok kabut merah terus meledak, dan kemudian mengalir ke badan Lin Haotian. Ketika iblis api terakhir jatuh ke tanah dan mati, matanya telah sepenuhnya berubah menjadi merah darah. Aura pembunuh yang kuat terpancar keluar dari badan Lin Haotian, membentuk pusaran cahaya merah besar yang bertahan di sekitar badannya. Selain itu, wujud manusia naga Lin Haotian saat ini seperti iblis sungguhan, yang membuat orang berdebar-debar. Pada saat ini, pemandangan di depan Lin Haotian tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia merasakan tekanan di badannya berkurang. Hah, ini, Lin Haotian melihat ke dalam badannya dan merasakan bahwa kekuatan spiritual di badannya melonjak seperti air pasang. Selama periode ini, dia telah melawan iblis api di bawah tekanan berat dari ruang pelatihan altar. Meskipun dia secara bertahap beradaptasi dengannya kemudian, sekarang tekanan itu tiba-tiba menghilang, Lin Haotian tiba-tiba merasa bahwa seluruh badannya penuh dengan kekuatan. Kekuatan spiritual di badannya sangat luas dan melonjak, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kultivasinya belum membuat terobosan, ranah tingkat ke-6 dari domain suci telah mencapai puncaknya. Hanya selangkah lagi dari promosi. Lin Haotian sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan meningkat begitu banyak setelah bertarung tanpa henti kali ini. Namun, harga yang dia bayar tidaklah kecil. Ketakutan berada di ambang kematian, rasa sakit yang parah karena terluka, dan semua jenis konfrontasi berintensitas tinggi. Jika dia tidak memiliki kemauan yang cukup kuat, dia tidak akan mampu menanggungnya. Pikiran membunuh ini aneh sekali. Merasakan niat membunuh dalam benaknya, Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan misterius, seolah-olah niat itu telah merasuki jiwanya. Jalan membunuh, niat bela diri Sura. Tepat saat Lin Haotian bingung, bayangan kehendak Raja Iblis Api muncul dari atas altar. Penampilanmu benar-benar mengejutkanku. Raja Iblis Api menatap Lin Haotian dengan tatapan tajam, dan berkata dengan puas, hanya dalam beberapa bulan, kamu telah memasuki kondisi membunuh dan mencapai bentuk embrio niat bela diri Sura. Bulan, niat bela diri Sura. Setelah mendengar ini, Lin Haotian terkejut. Aku tidak pernah menyangka bahwa periode pembunuhan ini berlangsung begitu lama. Selain itu, apa itu niat bela diri Sura? Yang disebut niat bela diri adalah kesadaran yang memasuki kondisi kultivasi tertentu. Raja Iblis Api tampaknya melihat kebingungan di hati Lin Haotian, niat bela diri Sura terutama tentang membunuh. Ketika kesadaran memicu niat membunuh, kamu dapat memasuki medan perang niat bela diri Sura, seperti yang baru saja terjadi, untuk ditempa. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba mengerti. Selama ini, dia mengira bahwa niat bela diri adalah sarana serangan,
tetapi dia tidak menyangka bahwa itu juga dapat digunakan untuk kultivasi. Lalu, tidak bisakah niat bela diri samsara juga dipicu untuk memasuki ilusi samsara di dalam untuk berkultivasi? Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Lin Haotian menundukkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, dengan tulus melakukan etiket junior. Jika bukan karena bimbingan Raja Iblis Api, dia akan membuang banyak energi jika dia menjelajahinya sendiri. Lin Haotian segera mencoba memicu niat membunuh. Cahaya merah yang dipenuhi aura ganas langsung menyelimuti kesadarannya. Saat berikutnya, Lin Haotian merasa kesadarannya telah memasuki ruang independen. Itu adalah medan perang merah dari sebelumnya. Namun, kali ini, musuh yang muncul bukanlah iblis api, tetapi seorang prajurit manusia. Lin Haotian tidak terkejut dengan ini. Medan perang Surawi sebelumnya adalah ruang mental Raja Iblis Api, dan bentuk kentalnya secara alami adalah badan Iblis Api. Namun sekarang, dia memiliki bentuk embrio Surawi, dan telah membentuk ruang pelatihannya sendiri. Musuh yang kental juga harus didasarkan pada bentuk manusianya. Melihat prajurit manusia yang bergegas mendekat, Lin Haotian meninju. Kekuatan getaran yang hebat meledak dari angin tinju. Bang! Pukulan ini mengenai dada prajurit manusia. Suara tajam dari tengkorak yang meledak terdengar, dan orang itu langsung terkena pukulan Lin Haotian dan terbang mundur. Setelah membunuh dengan satu pukulan, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan pikiran membunuh sepenuhnya terkendali. Kesadaran langsung menarik diri dari medan perang Surawi. Dengan pelatihan seperti ini di medan perang seni bela diri saya pasti akan mengalami lompatan kualitatif di masa depan. Lin Haotian diam-diam terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam pertarungan seperti itu, bahkan jika Anda mati ribuan kali, Anda dapat dibangkitkan kembali. Hal terpenting adalah bahwa dalam perjuangan hidup dan mati yang tak berujung, semua jenis pengalaman tempur dan metode membunuh yang diperoleh akan diintegrasikan ke dalam jiwa. Meskipun sangat berharga untuk memahami seni bela diri Sura, Anda harus ingat untuk tidak kehilangan niat awal Anda. Raja Iblis Api mengingatkan dengan nada yang dalam, banyak prajurit telah menjadi boneka pembunuh berdarah dingin karena pikiran membunuh mereka yang berat dan kurangnya kasih sayang. Lin Haotian mengangguk dengan serius, junior mengerti. Selama periode ini, untuk mempertahankan pelatihan Anda di medan perang seni bela diri Sura, energi sisa-sisa keinginan saya ini telah dikonsumsi terlalu banyak. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, ketika keinginan itu sirna, Raja ini akan memberimu kesempatan lagi. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan melihat bahwa seluruh altar tiba-tiba mulai berguncang seperti gempa bumi. Bang! Seketika, altar mengeluarkan gemuruh rendah, dan retakan muncul di area tengah, lalu perlahan terbelah ke arah dua sisi. Di bawah tatapan mata Lin Haotian yang terkejut, api merah terpancar dari retakan tersebut. Saat retakan itu terbuka semakin lebar, cahaya merah yang mekar menjadi semakin kuat. Lin Haotian bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu udara di sekitarnya melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan sangat panas. Setelah beberapa napas, sebuah lubang bawah tanah yang besar muncul di tengah altar. Ini adalah, ketika Lin Haotian melihat apa yang ada di dalam lubang itu, matanya sedikit terpana. Di bagian bawah, dia melihat tungku kuno, yang seluruhnya berwarna merah dan memancarkan kekuatan api yang sangat panas. Lin Haotian tidak asing dengan tungku ini. Itu adalah tungku yang pernah dia lihat dalam adegan kenangan tentang keinginan Raja Iblis Api sebelumnya. Tungku pembakaran surga awalnya diserahkan kepada klan Iblis Api, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada keturunan yang mampu menanggungnya. Raja Iblis Api menghela napas, namun, mungkin itu adalah kehendak dewa agar kamu tidak hanya memiliki mata samsara, tetapi juga memahami niat bela diri Sura. Klan dewa yang ditekan di dalamnya seharusnya tidak menjadi masalah. Apa? Klan dewa? Mendengar ini, Lin Haotian langsung terkejut. Memikirkan adegan pertempuran antara Raja Iblis Api dan orang kuat klan dewa, mungkinkah orang itu ditekan di tungku pembakaran surga ini saat itu? Memikirkan hal ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia memang telah melihat kekuatan mengerikan dari tungku pembakaran surga. Adalah baik untuk bisa mendapatkannya. Tetapi orang kuat klan dewa yang disegel di dalamnya adalah masalah lain. Jika kamu membawanya bersamamu, itu pasti akan menjadi kentang panas dan sangat berbahaya. Senior,
Aku masih menghargai hadiah yang berharga ini. Mengenai mengambilnya, lupakan saja. Lin Haotian tersenyum ringan dan menolak dengan sengaja. Beraninya dia mengambil bom waktu seperti itu. Karena kau sudah datang ke sini, itu pasti kau. Raja Iblis Api berkata dengan penuh arti, jangan khawatir, orang yang ditekan di tungku surga terbakar sekarang hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Dalam 100 atau 80 tahun lagi, kita bisa memurnikannya. 100 atau 80 tahun. Mendengar ini, Lin Haotian tercengang. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa hidup selama itu. Meskipun bidang benua langit telah disegel dengan jalan menuju para dewa, masih banyak ketidakpastian. Raja Iblis Api berkata dengan tenang, jika dewa ini keluar dan mengirimkan informasi ke alam dewa untuk menarik perhatian, itu pasti akan menjadi kehancuran bagi benua langit kita. Mendengar ini, mata ragu-ragu Lin Haotian menjadi lebih serius. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Raja Iblis Api, para dewa yang ditekan oleh tungku surga terbakar memang merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Begitu lolos, situasinya akan sangat serius. Saat itu, akan lebih merepotkan bagiku untuk kembali ke era 10.000 tahun kemudian. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Lin Haotian menghela napas dan mengangguk setuju. Baiklah, kau memang pantas menjadi keturunan Sekte Jiuxuan. Melihat Lin Haotian akhirnya setuju, Raja Iblis Api tertawa lega. Pada saat ini, tekanan berat di hatinya tampak berkurang, dan tawanya penuh dengan kelegaan. Namun, suasana hati Lin Haotian tertekan secara tak kasat mata. Meskipun tungku pembakaran surga menekan jiwa, itu masih dapat digunakan selama segelnya tidak dibuka. Raja ini akan mengajarimu cara menggunakannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Api menunjuk dengan ujung jarinya, dan kilatan cahaya merah langsung melesat keluar dan menyapu langsung ke badan Lin Haotian. Pikiran Lin Haotian sedikit terkejut, dan semua berbagai metode pengendalian tungku pembakaran surga diserap. Keinginan terakhir raja ini telah terpenuhi, selamat tinggal selamanya. Hahaha. Kemudian, tawa liar Raja Iblis Api tiba-tiba terdengar di area ini. Momentum seperti itu, agung dan luas, hanya aku. Di altar, saat tawa Raja Iblis Api berakhir tiba-tiba, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Haotian menatap tungku pembakaran surga di dalam lubang. Meskipun dia telah memperoleh harta karun seperti itu, dia sama sekali tidak senang saat itu, tetapi merasa tidak berdaya. Dia segera membuat segel dengan kedua tangannya dan mengarahkannya ke tungku pembakaran surga. Berdengung. Dalam sekejap, tungku itu bergetar sedikit dan tiba-tiba melayang ke atas. Saat berputar perlahan, bentuknya tiba-tiba menyusut dan menjadi seukuran telapak tangan. Lin Haotian mengaitkan jarinya, dan tungku pembakaran surga langsung berubah menjadi cahaya merah dan menyapu telapak tangannya. Dia segera berubah pikiran dan bertanya-tanya apakah kemampuan sistem dapat menekan jiwa yang dipenjara di tungku pembakaran surga. Sistem? Apakah benda-benda di ruang penyimpanan akan tetap dalam keadaan aslinya? Lin Haotian mencoba bertanya. Di ruang penyimpanan, benda apapun dapat mempertahankan bentuknya sebelum disimpan. Tak lama kemudian, suara sintetis elektronik mekanis sistem tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit mengangkat alisnya. Dengan cara ini, selama dia berusaha untuk tidak menggunakannya secara normal, dia bisa hidup dengan tenang. Namun, situasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tungku api surga yang terbakar disimpan di dalamnya, yang tidak diragukan lagi membekukan waktu dan tidak dapat memurnikan jiwa. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak terlalu peduli. Dengan kekuatannya saat ini, yang terpenting adalah mencari keselamatan. Ras yang rendah hati, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku keluar dengan patuh. Jika tidak, aku akan membuat kalian makhluk tingkat rendah menderita di masa depan. Pada saat ini, suara menyeramkan tiba-tiba datang dari tungku api surga yang terbakar. Dalam kata-kata itu, ada sikap arogan yang tidak tersamar. Suara yang tiba-tiba itu membuat jantung Lin Haotian berdebar kencang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa jiwa yang dipenjara di tungku api surga yang terbakar masih dapat berbicara dan merasakan keberadaannya. Dapat dilihat bahwa bentuk penindasan ini tidak begitu menyeluruh. Jika ada intervensi kekuatan eksternal, pasti ada peluang besar untuk melarikan diri. Untuk hal ini, Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak bersyukur karena dia memiliki ruang penyimpanan sistem,
jika tidak, akan sangat sulit untuk menyimpannya. Lebih baik kau bersikap baik jika kau jatuh ke tanganku, atau kau akan lebih menderita. Tatapan mata Lin Haotian sedikit tajam, dan dia membentuk segel. Cahaya merah dari tungku pembakaran surga tiba-tiba menjadi lebih kuat, memancarkan fluktuasi energi yang membakar. Jiwa yang terpenjara di ruang tungku tiba-tiba merasa seperti terbakar, dan berteriak dengan menyedihkan. Ras rendahan, tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuatmu merasakan sakitnya pemurnian api semacam ini. Setelah dimurnikan oleh api ini, sikap jiwa itu masih sombong dan terus mengancam Lin Haotian. Sebagai dewa tingkat tinggi di alam dewa, tampaknya merupakan penghinaan baginya untuk membuat ras dari alam yang lebih rendah menyerah. Jangan khawatir, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar dalam kehidupan ini. Lin Haotian tersenyum dingin, lalu berhenti berbicara omong kosong dengannya, dan langsung memasukkan tungku pembakaran surga ke dalam ruang penyimpanan sistem. Ini, kekuatan macam apa ini? Di bawah tekanan sistem yang kuat, jiwa akhirnya merasa ngeri. Setelah beberapa napas, jiwa dan kesadarannya tertidur lelap seolah membeku. Efeknya bagus. Lin Haotian mengangguk puas, dan tiba-tiba merasa jauh lebih tenang di telinganya. Kalau tidak, dia harus mendengar teriakan marah orang ini setiap hari, apalagi 100 atau 80 tahun, dia tidak tahan selama 10 hari. Pengingat hangat, mode pertukaran otomatis yang ditetapkan oleh tuan rumah telah menyelesaikan produksi 11 buah roh jimat api. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah akan melanjutkan? Kemudian, suara sistem terdengar lagi. Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit dan segera menjawab, batalkan pengaturan. Kemudian, dia menggerakkan pikirannya sedikit dan memanggil panel penyimpanan sistem, hanya untuk melihat bahwa buah dari pohon roh jimat api memang telah menghasilkan 11 buah spiritual. Pohon roh jimat api memiliki batas waktu pendinginan 10 hari setelah setiap buah. Terakhir kali, untuk melacak keberadaan batu aneh kuno itu, Lin Haotian tidak punya waktu untuk menghitung waktu, jadi dia hanya mengatur mode otomatis. Selama deposit cukup untuk mengurangi biaya, buah dapat diproduksi secara otomatis saat waktunya habis. Kali ini, uji coba medan perang Surawuyi berlangsung selama beberapa bulan, yang merupakan pendekatan bercabang dua dan jauh lebih nyaman. Ding, mode otomatis telah dibatalkan. Kali ini, total konsumsi adalah 12 juta, dan biaya layanan tambahan sebesar 1 juta batu ling yang akan dikurangi. Mendengarkan perintah sistem, mulut Lin Haotian berkedut 2 kali. Pengeluaran sebesar itu dapat dikatakan sebagai jumlah terbesarnya sejauh ini. Dalam sekejap, jumlah depositnya menyusut lebih dari setengah, hanya menyisakan lebih dari 5 juta. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa menyimpan uangnya, jadi sebaiknya aku mengundi hadiahnya. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Ketika Iron Armor berada di medan perang kuno, armor itu hancur total karena turbulensi energi retakan ruang angkasa dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sekarang, kecuali kostum Unman, dia tidak memiliki produk teknologi lain untuk dipamerkan. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian jelas kecanduan lotre. Jika dia bisa menarik apa yang disebut pesawat ulang-alik waktu dan ruang angkasa, itu pasti akan luar biasa. Lotre tingkat dewa membutuhkan konsumsi 1 juta batu ling yang setiap kali. Lin Haotian tentu saja tidak bisa bermain dengan semua barang miliknya, jadi dia bersiap untuk mengeluarkan 3 juta. Sistem, mulai mode lotre. Lin Haotian segera memberi perintah. Kemudian, roulet melingkar tiba-tiba muncul di depan matanya. Modul-modul dalam cakram itu terbagi dengan jelas, dengan total lebih dari selusin area. Item di dalamnya mencakup semuanya dan tidak terbatas, seperti peti harta karun dari semua alam. Ding, mode lotre telah dimulai untuk tuan rumah. Silakan pilih jenis level lotre. Lin Haotian berkata tanpa ragu, level dewa. 3 kali pengundian berturut-turut. Saat suara itu terdengar, asetnya langsung menghilang sebanyak 3 juta batu lingyang. Ding, dana telah berhasil disuntikkan, dan lotre telah dimulai. Seketika, 3 penunjuk merah muncul di tengah roulet melingkar dan dengan cepat berputar. Ding, tuan rumah menggambar area putih. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Tolong teruskan kerja bagusmu. Ding, tuan rumah telah menggambar area putih lagi. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Tolong teruskan kerja bagusmu. 2 perintah sistem yang berurutan segera menghancurkan mentalitas Lin Haotian.
2 juta batu Lingyang, dimainkan dengan sia-sia. Untungnya, penunjuk merah terakhir, area yang dipadatkan, jatuh pada kotak emas. Itu termasuk dalam kategori bersenjata. Ding, selamat kepada tuan rumah, kamu telah berhasil menggambar peti harta karun emas dengan senjata tingkat dewa, apakah kamu ingin membukanya? Seketika, peti harta karun emas muncul begitu saja. Satu senjata lagi, lupakan saja, lebih baik memilikinya daripada tidak. Lin Haotian menghela napas dan berkata dalam hati, buka. Wow, kemudian, peti harta karun terbuka, dan yang muncul di depan Lin Haotian adalah petarung logam yang keren. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan versi pemimpin super, petarung yang dapat berubah. Bisakah itu berubah? Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar. Berubah. Pada saat itu, Lin Haotian mencoba mengeluarkan perintah. Klik, klik, klik. Saat kata-kata itu terucap, bagian logam dari jet tempur itu berubah dengan cepat, dan suara-suara aneh terus terdengar dari roda-roda gigi yang berputar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jet tempur besar itu telah berubah menjadi robot yang agung dan tinggi. Tuan, setelah jet tempur itu berhasil bertransformasi, ia berlutut dengan satu lutut di depan Lin Haotian seperti seorang prajurit yang setia. Suara rendah kecerdasan itu penuh dengan rasa hormat. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Lotre tingkat dewa sistem selalu dapat membawa keuntungan yang tak terduga. Namun, biayanya sangat tinggi. Segera, Lin Haotian memanggil panel data informasi dari jet tempur yang bertransformasi. Dari informasi di dalamnya, diketahui bahwa ia tidak hanya dapat bertransformasi, tetapi juga dilengkapi dengan pedang panjang baja dan keterampilan serangan getaran sonik. Selain itu, bahkan setelah jet tempur itu bertransformasi, struktur internalnya masih memiliki ruang gerak. 3 juta batu Lingyang sepadan dengan uangnya. Sudut mulut Lin Haotian terangkat, tidak lagi terjerat dalam biaya sistem yang tinggi. Buka kokpit. Dengan sebuah perintah, robot itu kembali menjadi jet tempur dan membuka kursi pengemudi di hidung depan. Sosok Lin Haotian melesat masuk, dan kaca transparan yang sudah dikeraskan itu perlahan tertutup. Bas! Sebuah suara gemuruh yang dahsyat mengguncang seluruh lubang. Api biru tua menyembur, dan jet tempur itu langsung terbang ke atas. Kecepatannya begitu cepat hingga tampak seperti kecepatan suara. Dalam sekejap mata, ia telah melesat ke puncak area aula. Namun, gerbang batu itu berukuran kecil, dan jet tempur itu sama sekali tidak dapat menembusnya. Ada rintangan yang terdeteksi. Apakah Anda ingin memulai kejutan sonik untuk menghancurkannya? Suara dingin yang cerdas itu terdengar, dan permintaannya sederhana dan kasar. Mulai, Lin Haotian jelas ingin melihat kekuatan jet tempur itu dan menjawab. Setelah menerima perintah, semburan suara gemuruh tiba-tiba datang dari sayap jet tempur itu, menimbulkan gelombang udara yang mengerikan. Ledakan. Saat berikutnya, gelombang suara yang tak terlihat tiba-tiba bergetar keluar, dan gerbang batu di depan langsung hancur berkeping-keping. Bang! 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 Gelombang yang mengerikan itu langsung menyerbu ke aula, dan pilar-pilar tebal di sepanjang jalan semuanya hancur berkeping-keping. Dampak yang mengerikan itu langsung membuat seluruh istana bergetar hebat seperti gempa bumi. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan, dan ada tanda-tanda riuntuh. Setelah belasan napas, tanah pegunungan Leiyan tiba-tiba melonjak aneh. Bang! Kemudian, disertai ledakan yang mengejutkan, pesawat tempur yang meraung itu menerobos tanah dan terbang langsung ke langit. Ledakan yang kuat itu membuat para monster di pegunungan takut dan melarikan diri kemana-mana. Tidak buruk, Lin Haotian duduk di kokpit pesawat tempur dan mengangguk puas. Getaran gelombang suara semacam ini, dan kekuatan getarannya, memiliki efek serangan yang sama, dan daya mematikannya kuat. Melihat langit di sekitarnya, saat itu senja dan matahari terbenam. Menghitung waktu, ada sekitar 1 bulan sebelum daftar bakat ras akan diadakan. Waktu jelas tidak cukup. 11 buah roh jimat api telah dikumpulkan, apakah aku bisa mengejarnya? Dengan perubahan pikiran, Lin Haotian mengeluarkan peta benua langit, bermaksud memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan 12 penjaga darah. Matanya tertuju pada peta, tetapi dia melihat bahwa area klan gila tidak jauh dari pegunungan Leiyan.
Dengan kecepatan pesawat tempur itu, dia seharusnya bisa kembali ke Sekte Jiuxuan tepat waktu. Ayo pergi. Ada tombol merah di panel kendali kursi pengemudi. Setelah Lin Haotian selesai berbicara, dia menekannya. Terbang dengan kecepatan penuh, ledakan. Seketika, ledakan gas yang kuat terdengar. Di atas pegunungan, pesawat tempur itu langsung berubah menjadi cahaya dan terbang menuju langit yang jauh. Melihat pemandangan yang mengalir deras di luar, wajah Lin Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Karena kecepatan ini tidak kalah dengan penerbangan kekuatan penuh Fire Phoenix. 3 hari kemudian, di malam hari, sebuah gemuruh memecah kesunyian malam. Kemudian, sebuah pesawat tempur muncul di langit malam negeri ini. Lin Haotian menyingkirkan pesawat tempur itu, berdiri di udara, dan melihat ke bawah. Ini adalah wilayah klan Berserker. Luas wilayah geografisnya hanya setengah dari ukuran manusia Dongsuansu. Basis populasinya juga relatif kecil, sekitar puluhan juta. Para Berserker selalu berani dan pandai bertarung. Mereka dikenal sebagai ras petarung di benua langit. Mereka begitu kuat sehingga bahkan para orc tidak berani memprovokasi mereka dengan santai. Jika bukan karena akibat dari kegilaan itu, begitu klan gila bersatu, mereka pasti bisa tumbuh lebih kuat. Namun sekarang, wilayah klan gila masih dalam keadaan yang relatif kacau. Meskipun ada banyak kota di negeri ini, masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang independen, dan setiap hari mereka berusaha mencari cara untuk mencaplok kekuatan lain. Jika bukan karena fisik bertarung yang unik dari para Berserker, mereka akan diserbu dan menjadi budak oleh ras alien di sekitarnya. Di mana kamu? Aku telah tiba di wilayah klan gila. Lin Haotian mengeluarkan jimat transmisi suara, dan ketika dinyalakan, suaranya juga terpancar. Waktu responsnya agak lambat. Setelah menunggu beberapa saat, jimat transmisi suara terbang keluar dari cincin penyimpanan. Segera setelah itu, Long Yi, salah satu dari 12 pengawal berdarah, juga berbicara, "Tuan, apakah itu Anda?" Kita berada di sebuah kota kecil di dekat ngarai di perbatasan selatan, yang disebut kota Black Ridge. Dentang. Namun, sebelum Long Yi selesai berbicara, suara logam yang kuat berbenturan tiba-tiba terdengar. Diikuti oleh teriakan membunuh yang memekakkan telinga. Lin Haotian mengerutkan kening. Jelas, situasi 12 pengawal berdarah tidak terlalu optimis. Dilihat dari sumber suara, mereka tampaknya menghadapi pertempuran sengit. Kota Blackling. Mata Lin Haotian sedikit tenggelam, dan dia mengalihkan pandangannya ke selatan. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, dia samar-samar dapat melihat bayangan beberapa gunung raksasa di kejauhan. Dan di mana gunung-gunung bertemu, tidak diragukan lagi ada ngarai. Mungkinkah itu di sana? Mata Lin Haotian tajam, dan dia segera bergegas keluar. Pada saat ini, ngarai di bawah malam. Ada sebuah kota di samping lembah. Dinding di luar kota semuanya hitam. Dari kejauhan, pola seluruh kota seperti makam raksasa. Ini adalah kota makam hitam. Dan di gerbang kota, pertarungan pedang dan bayangan sedang berlangsung saat ini. Puluhan ribu prajurit gila berkumpul di tanah datar di bawah kota dan bertarung dengan gila-gilaan. Teriakan dan pembunuhan yang memekakkan telinga tampaknya merobek malam, yang berdebar-debar. Lingkaran pertempuran tidak jauh dari sana jelas berada di tingkat yang lebih tinggi. Fluktuasi energi yang hebat terus bercampur, dan ledakan tabrakan yang mengejutkan terdengar. Bang! Dengan suara keras yang keras, kedua sosok itu tiba-tiba terguncang mundur. Salah satu sosok yang tinggi dan kuat itu terbakar dengan api di sekujur badannya, memancarkan cahaya merah dan membakar. Sosok roh api itu tidak lain adalah Long Yi, salah satu dari 12 penjaga darah. Yang lainnya juga seorang pengamuk, mengenakan baju besi berat dan berwajah kasar. Dilihat dari auranya yang agung, dia tampaknya adalah penguasa suatu wilayah. Nak, serahkan semua sumber daya seni bela diri dan kekuatan militermu, dan keluarlah dari kota Heiling, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria kasar itu menatap Long Yi dengan ganas, mengarahkan pisau panjang di tangannya, dan mengancamnya dengan mendominasi. Bersambung.